Setelah pada segmen 7 kita membahas tentang transmission loss. Di segmen ini kita akan membahas tentang pengaruh frekuensi terhadap transmission loss. Nilai transmission loss akan berbeda-beda tergantung dengan frekuensinya. Secara umum, performa transmission loss akan lebih baik di frekuensi tinggi dibandingkan dengan frekuensi rendah. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, secara umum nilai transmission loss bervariasi terhadap frekuensi suara yang datang, kekakuan material, dan gramasi dari permukaan material yang bersangkutan. Ini persamaan umumnya transmission loss adalah 10 kali log W F dibagi 2 Reynolds channel dikuadratkan. Dengan Fc adalah K dibagi dengan W. Jadi secara umum begini, transmission loss itu dipengaruhi oleh W atau gramasi permukaan material. Ini menunjukkan seberapa berat materialnya, kilogram per meter persegi. F itu frekuensi suaranya. Ini. Fc ini adalah frekuensi kritis material. Jadi pada dasarnya material itu memiliki sebuah frekuensi kritis di mana dia juga akan ikut bergetar di frekuensi tersebut. Lalu ada K, konstanta kekakuan material, dan ada parameter impedansi atau di sini dijelaskan dengan Reynolds channel. Perlu diingat bahwa materi yang dibahas di sini ini cenderung digunakan untuk material yang hanya satu lapis. Jadi konsepnya agak berbeda kalau kita menggunakan menghitung transmission loss untuk material yang berupa sandwich. Nah, di sini kita hanya akan membahas transmission loss dari material yang berupa satu panel. Setiap panel memiliki parameter yang disebut dengan frekuensi kritis. Frekuensi kritis ini akan menghasilkan efek koinsiden di mana nilai transmission loss menurun secara signifikan pada rentang frekuensi yang sempit. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita bermain membahas tentang sebuah material yang hanya terdiri dari satu jenis atau misalnya satu panel, terjadi hukum massa di mana penggandaan massa atau semakin besar massanya W akan menambah nilai transmission loss sebesar 6 desibel pada frekuensi 6 desibel per oktav. Jadi ini contohnya kalau kita punya sebuah material. Jadi ada sebuah daerah yang dipengaruhi oleh kekakuan material ini, ada yang dipengaruhi oleh hukum massa, ada yang dipengaruhi oleh efek koinsiden. Jadi kita punya 3 area ini. Dan kalau kita lihat di sini, contohnya adalah ada material-material yang dimana dia pada sebuah frekuensi tertentu nilainya jatuh. Misalnya ini nih, dia nilainya jatuh. Ini juga nilainya tiba-tiba jatuh. Nah, frekuensi inilah yang disebut dengan frekuensi kritis. Jadi frekuensi di mana nilai redamannya di area situ, area frekuensi yang sempit, nilainya tiba-tiba jatuh atau turun. Secara empiris, untuk material dengan gramasi di atas 100 kg per meter persegi berlaku transmission loss 18 dikalikan log W ditambah 8. Sementara untuk yang gramasinya di bawah 100 kg per meter persegi berlaku 1,45 dikali log W ditambah 13. Ini adalah contoh nilai transmission loss dari beberapa material yang digunakan pada konstruksi. Ini adalah contoh bata, beton, dan lain-lain. Dan kita bisa lihat di sini polanya bahwa semakin besar nilai, semakin tinggi frekuensinya, nilai transmission loss-nya juga akan semakin besar. Jadi semakin tinggi, kita lihat ini juga nilainya juga akan semakin besar. Itu karena tadi lebih mudah menahan suara pada frekuensi tinggi dibandingkan dengan frekuensi rendah. Secara umum performanya kira-kira seperti itu. Itu tadi adalah salah satu pembahasan terkait dengan pengaruh frekuensi terhadap transmission loss. Dan perlu diingat lagi bahwa yang tadi dijelaskan hanya berlaku pada panel tunggal, tidak berlaku pada panel yang bersifat sandwich atau terdiri dari berbagai panel yang disatukan. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.